Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan bahas tentang Kevin Dix saja tidak cukup. Timnas Indonesia kebut dua nama baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, friend. Jadi di sini dikatakan informasi ini saya terima sekitar bulan September lalu. Sepertinya Kevin Dix bersama Mauro Ziltra dan Jero Ridwald diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi, friend. Kedua laga tersebut akan dimainkan di Indonesia, tepatnya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, friend. Untuk nama pertama yakni Mauro Ziltra. Proses naturalisasinya sebenarnya sudah tercium lama. Bahkan sang pemain sendiri telah mengungkapkan secara terbuka soal perkembangan prosesnya, friend. Di sini juga dikatakan saat menjalani sesi wawancara dalam podcast Yusa Nugraha, Ziltra pernah mengatakan bahwa proses naturalisasi sedang dalam tahap pengecekan berkas, friend. Lalu Arya Sinulinga selaku EXO PSSI juga pernah mengatakan bahwa proses naturalisasi Ziltra tengah berjalan, friend. Nah, jadi di sini dikatakan Kevin Dix saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan amunisi baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, friend. Kenapa Kevin Dix saja tidak cukup? Karena Kevin Dix merupakan pemain yang berposisi sebagai back alias pemain yang berada di sisi pertahanan. Sedangkan untuk menang kita tidak hanya membutuhkan pertahanan yang kuat, akan tetapi juga kita harus kuat dalam menyerang. Karena apabila suatu tim hanya kuat dalam pertahanan, maka hasil maksimal yang bisa didapatkan adalah hasil seri. Karena dia mampu menahan gempuran-gempuran penyerangan dari tim lawan, friend. Namun lemah ketika menyerang. Maka dari itu hasil seri adalah maksimal yang bisa didapatkan sebagai tim yang sangat kuat dalam pertahanan, friend. Berbeda halnya ketika suatu tim itu seimbang kekuatan pertahanan dan penyerangannya, friend. Sehingga dia mampu memanage pertandingan dengan memperbanyak gol dari sisi penyerangan. Karena suatu tim tersebut unggul dari penyerangannya, friend. Jadi seperti itu analisa dari saya selaku pengamat sepak bola tercanggih di abad modern ini, friend. Nah, jadi di sini dikatakan hal ini seakan menunjukkan kepindahan kewarganegaraan pemain berposisi penyerang itu kian dekat, friend. Nah, siapa penyerang itu adalah Mauro Ziltra. Nah, jadi di sini juga dikatakan lagi kehadiran Ziltra tentu akan membuat lini serang timnas Indonesia lebih bertaring melawan Jepang, friend. Lalu untuk nama pemain kedua, kehadirannya diharapkan bisa menambah solidaritas lini tengah. Siapa itu? Yaitu Jero Ridwald. Keberadaan Jero Ridwald memang dibutuhkan timnas Indonesia sebagai pendukung peran Tom Hai, friend. Nah, jadi di sini juga dikatakan terkait proses naturalisasi yang dijalani ex pemain Crystal Palace tersebut, PSSI diyakini sudah membahas hal sembari menunggu penyelesaian akhirnya, friend. Jika dua nama pemain tersebut selesai proses naturalisasinya dan berkesempatan untuk melawan Jepang, maka peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin dari Jepang akan terbuka lebar dengan hadirnya para pemain Garuda di setiap lininya ini, friend. Yang dimana di lini tengah akan diperkuat oleh Jero Ridwald, di lini pertahanan akan diperkuat oleh abang-abangan OCL yaitu Kevin Dix, dan di lini depan akan diperkuat oleh
Mauro Ziltra, friend. Nah, jadi di sini juga dikatakan layak dinanti apakah isu liar yang menyebut bahwa proses naturalisasi 3 pemain tersebut tengah dikebut agar bisa diturunkan saat melawan Jepang. Nah, jadi begitulah, friend, informasi A1 yang didapatkan oleh salah satu media di Indonesia, yaitu Tribun Medan, friend. Nah, jadi di sini dikatakan dalam waktu dekat ini tidak hanya Kevin Dix yang akan bergabung dengan timnas Indonesia, akan tapi ada 2 nama lainnya, yaitu yang satu berposisi sebagai gelandang yang bernama Jero Ridwo, dan satu lagi berposisi sebagai penyerang, yang mana itu problem utama timnas Indonesia yang sangat lemah di sisi penyerangan, friend, yang akan dijawab masalah itu oleh Mauro Ziltra. Kita akan tunggu apakah prosesnya akan berjalan lancar dan bisa secepat mungkin untuk bergabung dengan timnas Indonesia, friend. Tapi kalau prediksi saya pribadi, ini sangat sulit untuk dikebut ketika melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK bulan November ini. Karena kenapa? Untuk menjalankan pertandingan di 15 November ini, nama pemain yang harus didaftarkan adalah 10 hari sebelum pertandingan. Artinya ini hanya beberapa hari lagi. Sedangkan yang baru menjabat tangan dengan Pak Ketua Umum adalah Kevin Dix. Dan itu pun prosesnya masih harus panjang yang harus dilakukan. Dia belum mendapatkan KTP, perpindahan federasi, sumpah dan lain sebagainya, friend. Jadi kemungkinan besar mereka ini akan bergabung dan bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret nanti ketika pertandingan apakah itu melawan Bahrain atau melawan Cina, friend. Jelas ketika melawan Arab Saudi dan Jepang ini kemungkinan besar itu sulit mereka bergabung. Namun bukan berarti tanpa 3 pemain ini kita tidak mampu mencuri poin. Minimal 2 poin. 1 poin dari Jepang dan 1 poin dari Arab Saudi, friend. Langkah baik lagi 4 poin. 1 poin dari Jepang dan 3 poin dari Arab Saudi. Karena di Arab Saudi kita mampu mendapatkan 1 poin. Maka dari itu bukan tidak mungkin ketika bermain di Jakarta itu Indonesia bisa mendapatkan poin penuh, yaitu poin 3. Ditambah lagi Arab Saudi sekarang dapurnya sedang berantakan, yang dimana pelatihnya sudah dipecat, yaitu Mancini, friend. Yang mana kita tahu bersama bahwasanya Mancini adalah salah satu pelatih yang terbaik di dunia yang pernah membawa tim Italia itu menang Piala Euro, friend. Nah, jadi tentu ini suatu keuntungan bagi timnas Indonesia. Semoga bisa mendapatkan 4 poin atau minimal 2 poin. Setidaknya 1 poin bisalah, ya kan? Yang jelas di bulan November ini minimal harus ada poin. Dan kalau target dari Pak Ketua Umum Erick Thohir itu menekankan 4 poin, friend. Gimana menurut kamu? Apakah target 4 poin ini realistis atau tidak? Silahkan di komen aja, friend. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.